D9 Sumatera Timur. Yang saya hormati orang tua siswa yang sempat hadir mewakili komite, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian yang sempat hadir dalam rangka sosialisasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi, sekarang kita akan mengidentifikasi aset sekolah dan strategi pemanfaatannya ya. Sekarang kita petakan aset sekolah kita ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa biasanya kan pemahaman kita aset itu biasanya hanya berupa barang ya. Berupa barang misalnya ada proyektor, ada komputer. Biasanya kan kita cuma menganggap aset itu adalah barang. Tapi ternyata setelah saya mempelajari di pendidikan guru penggerak, ternyata banyak sekali aset atau modal sekolah kita. Jadi bukan hanya berupa barang, tetapi ada 7 aset atau modal yang ada di sekolah kita, yang itu merupakan kekuatan-kekuatan kita untuk mewujudkan visi sekolah kita. Jadi kita harus memandang bahwa aset-aset yang ada di sekolah kita, baik itu aset manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, dan agama dan budaya, itu merupakan kekuatan kita untuk membangun sekolah kita. Jadi 7 aset sekolah kita. Yang pertama, modal manusia. Jadi modal manusia ya, jadi semua warga yang ada di sekolah ini merupakan aset sekolah kita. Modal manusia. Kemudian yang kedua, modal sosial. Yang kedua. Ketiga, modal fisik. Keempat adalah modal lingkungan alam. Kelima, modal finansial. Dan keenam, modal politik. Dan 7, modal agama dan budaya. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu aset atau modal yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, jadi dari pendidikan ini saya baru tahu bahwa ternyata modal di sekolah kita itu ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, di sekolah kita itu ada kepala sekolah yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi itu juga merupakan modal sekolah kita, karena di pendidikan guru penggerak itu memang memberikan ilmu kepada kami bagaimana cara menjadikan murid sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita guru memberdayakan murid, memberdayakan kekuatan murid untuk menunjukkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian guru. Jadi guru kita di sini ada 7 orang ya, ada 6 orang guru, 5 guru, 6 guru kelas, 1 guru mata pelajaran. Jadi siswa dan komite dan alumni yang aktif. Jadi alumni juga banyak kan yang sudah ada, yang sudah jadi polisi, itu bisa kita undang nanti. Jika ada ilmunya, kita undang nanti ke sekolah. Jadi itu merupakan aset kita juga. Yang misalnya sudah ada yang jadi dosen, yang sudah ada yang jadi guru, itu merupakan aset kita. Jadi itu yang pertama ya, itu modal manusia. Kemudian strategi pemanfaatannya. Jadi kepala sekolah yang sering mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi, maka lebih mudah untuk mewujudkan komunitas sekolah yang harmonis dan bermutu. Jadi ada juga dampak positifnya bagi sekolah. Baik kepala sekolah yang sering ikut pelatihan atau apa, itu juga bisa meningkatkan mutu sekolah. Kemudian ada kepala sekolah yang calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan dan bersertifikat pendidik dapat membuat program untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi inilah mengapa saya kepada teman-teman sering biasa membuat satu program sekolah, karena itu memang tujuan dari pendidikan kami, yaitu membuat program-program sekolah yang dapat mengembangkan bakat dan minat anak dan juga bisa menjadikan murid sebagai pemimpin pembelajaran.
sosial. Jadi modal sosial juga, modal sosial di sekolah kita itu dukungan masyarakat juga. Jadi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, tidak ada dukungan dari sekitar, sekolah kita tidak bisa maju. Jadi bukan cuma guru dan siswa dan pokoknya warga yang di sekolah merupakan modal sosial yang ada di sekolah, tetapi dukungan dari masyarakat, kemudian komunitas KKG itu merupakan modal kita. Biasa kita ada komunitas KKG, di sana kan kita dapat ilmu dari misalnya narasumber atau dari pengawas bina, dari situ merupakan modal sosial bagi kita. Kemudian lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar juga seperti kantor desa kan ada di luar taman budayanya ya. Jadi biasanya kita jadikan memanfaatkan aset-aset desa yang ada di desa untuk kita jadikan sebagai sumber belajar. Jadi seperti yang lalu kita jadikan taman budaya itu sebagai tempat untuk menyeleksi lomba-lomba OBSN atau FLSN ya. Jadi itu. Fisik. Itu yang ketiga, modal fisik. Apa modal fisik sekolah kita? Jadi modal fisik sekolah kita yaitu gedung utama. Jadi gedung utama itu terdiri dari ruang kelas, itu modal fisik kita. Ruang kelas, kemudian arena olahraga berupa lapangan, kemudian tempat parkir, listrik, drainase, ada kolam ikan, ada pondok baca, kemudian ada taman baca, ada greenhouse, tempat pengongkosan, WC guru dan siswa dan bank sampah. Jadi itu merupakan modal fisik kita, modal fisik yang ada di sekolah kita. Jadi itu ya. Nah sekarang yang keempat, nah ini strategi pemanfaatannya. Bagaimana strategi pemanfaatan atau apa manfaat modal fisik dari sekolah kita? Yang pertama, dapat memfasilitasi kegiatan intra dan ekstrakurikuler secara optimal. Jadi seperti ruang kelas kan kita bisa jadikan sebagai fasilitas belajar kita, baik itu intra maupun ekstrakurikuler. Kemudian menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kalau lingkungan sekolah kita atau lingkungan fisik sekolah kita itu memadai atau bagus, anak-anak juga nyaman untuk belajar ya. Kemudian fasilitas olahraga. Jadi kita bisa jadikan fasilitas olahraga kita atau lapangan sebagai kegiatan pentas seni atau kegiatan olahraga, kemudian kegiatan keagamaan bisa. Jadi itu ya manfaat dari strategi pemanfaatan dari modal fisik. Sekarang modal lingkungan. Jadi aset yang keempat sekolah kita adalah modal lingkungan. Jadi sekolah kita ini lingkungannya ada yang pengusaha dan UMKM ya, lingkungan yang berada di lingkungan pengembangan UMKM. Jadi di bawah itu ada kan pembuat gula merah ya, pembuat gula merah, kemudian ada yang membuat keripik ubi di sebelah. Jadi itu bisa kita manfaatkan anak-anak jika misalnya ada prakteknya orang yang ahli dalam bidang itu, kita bisa undang ke sekolah untuk memperlihatkan kepada anak bagaimana cara memproduksi makanan atau produk UMKM. Jadi itu merupakan aset sekolah itu, aset kebun sekolah. Jadi kita kan kemarin sudah ada hasilnya ya, kebun sekolah kita dia meskipun itu sedikit tetapi itu merupakan aset kita. Jadi ada lahan sedikit di belakang sekolah, ada di samping sekolah kita, itu merupakan aset sekolah kita. Mungkin cuma kecil tetapi kita bisa manfaatkan sebagai kebun sekolah. Jadi itu merupakan aset yang bisa hasilnya bisa dimanfaatkan oleh guru maupun siswa untuk praktek. Jadi lalu kan ada ubi ya, ubi hasilnya itu anak-anak bisa manfaatkan untuk praktek proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yaitu itu modal lingkungan kita. Kemudian ada di greenhouse ada tanaman di lingkungan sekolah kita, ada tanaman buah-buahan ya, ada buah-buahan.
Kemudian ini sekarang yang sudah berbuah jambu air ya, itu merupakan aset kita. Kemudian ada rambutan, ada jeruk nipis, itu merupakan aset. Sekarang yang kelima adalah modal finansial. Jadi ini yang kelima, modal finansial itu berhubungan dengan keuangan ya. Jadi sekolah kita itu modalnya juga kegiatan yang ada di sekolah itu ditunjang oleh modal finansial. Yang pertama adalah dana BOS. Jadi kami mau beli buku, kemudian kegiatan siswa, kegiatan misal ujian kemarin itu didanai oleh dana BOS. Kedua adalah komunitas sekolah. Jadi komunitas sekolah itu sangat membantu bagi kami. Seperti kemarin sudah membantu mengadakan tagar. Tidak ada komite yang membantu kami. Kami juga sulit untuk berdiri sendiri. Jadi terima kasih kepada komite yang sempat atau orang tua siswa yang sempat hadir pada sosialisasi kali ini. Modal politik. Jadi modal politik aset merupakan juga aset sekolah kita. Yang kayak tadi puskesmas itu merupakan aset sekolah kita juga. Jadi petugas puskesmas tadi yang memberikan tablet penambah darah dan pemeriksaan kepada anak kelas 1 2 itu merupakan aset kita. Aset politik atau modal politik namanya. Kenapa TNI atau Polri merupakan aset kita? Misalnya ada penyalahgunaan narkoba atau yang misalnya terjadi di sekolah-sekolah, itu Polri atau pihak polisi kita bisa undang ke sekolah untuk mensosialisasikan cara pencegahan penggunaan narkoba. Jadi Polri kemudian TNI juga bisa menjadi modal kita. TNI bisa juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak, misalnya ada berbaris. Biasanya kan ada masuk di sekolah, memberikan bimbingan itu PBB. Jadi itu merupakan aset kita juga, aset politik atau modal politik. Kemudian pemerintah desa. Kenapa pemerintah desa merupakan aset bagi sekolah juga? Karena pemerintah desa seperti anak-anak ingin mendapatkan kartu KIP ya, bantuan untuk di sekolah itu kan dan melalui kantor desa data-datanya kan, nama-nama fotonya, kemudian NIK-nya apa semua, biasanya kan data-data itu diperoleh dari desa. Jadi kita harus berkolaborasi juga dengan desa ya. Jadi itu merupakan modal kita DLH. Mengapa DLH merupakan modal politik kita? Jadi sekarang kan kita sudah misal akan menuju adiwiyata nasional. Jadi itu karena kita ada kerjasama dengan pihak DLH lingkungan hidup untuk bagaimana supaya sekolah kita bisa menjadi sekolah yang hijau, sekolah yang sehat, kemudian sekolah yang ramah lingkungan. Nah, yang nantinya itu akan berimbas pada kenyamanan peserta didik untuk belajar. Nah, sekarang yang terakhir, modal agama dan budaya ya. Jadi modal agama dan budaya. Jadi warga sekolah kita dan lingkungan di sekolah
Jadi pertanyaan dari Nah Hijrah, apa saja lingkungan sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar ya? Jadi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa modal fisik kita itu ada seperti lapangan, kemudian ada tempat baca, ada taman baca, ada greenhouse. Jadi kalau misalnya Nah Hijrah itu bosan di dalam kelas, Nah Hijrahnya bosan di dalam kelas belajar, baru ingin mengajukan misalnya kepada guru, Ibu boleh tidak kita belajar di luar kelas? Boleh. Jadi modal fisik kita di pondok baca itu kita bisa manfaatkan ya Nah Hijrah sebagai sumber belajar greenhouse, sebagai sumber belajar. Jadi di dalam greenhouse itu kan ada misalnya rempah-rempah, kemudian ada obat. Jadi misalnya Hijrah belajar tentang pertumbuhan makhluk hidup atau tentang jenis-jenis akar. Kita bisa manfaatkan misalnya di greenhouse itu, misalnya kita bisa lihat akar ini adalah tumbuhan ini adalah akar serabut, atau tumbuhan ini adalah di lingkungan sekitar kita. Misalnya di lapangan ada tumbuhan, itu Nah Hijrah bisa lihat di situ, yang mana ini tumbuhannya yang merupakan akar serabut, ada tumbuhan yang merupakan akar tunggang, atau tanaman dikotil atau monokotil. Jadi banyak di lingkungan sekitar kita yang pohon-pohon atau tumbuhan itu yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar ya Nah Hijrah. Jadi banyaknya untuk Pak Yoyon, adakah tempat belajar lain ya selain kelas yang bisa dijadikan tempat belajar? Jadi itu berkaitan mungkin dengan pertanyaan tadi Nah Hijrah. Jadi selain kelas, di dalam kelas anak-anak juga kan butuh kebebasan untuk tidak